Wow, resmi Levi Madinda berpisah dengan Persib Bandung. Hal tersebut diumumkan Persib Bandung selesai pertandingan Persib menghadapi Dewa United. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pertama, bagi teman-teman yang ingin mengetahui dari sisi taktikal pertandingan Dewa menghadapi Persib Bandung, silahkan saja klik link yang ada di deskripsi video ini atau yang sudah aku letak di kolom komentar video ini, aku pin. Kemudian poin kedua, soal kontrak pemain profesional termasuk Levi Madinda, Tyron Delvino, Ciro Alves, Nick Weavers, McLeod, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan aku harap teman-teman menonton video tersebut karena apa yang kita bahas soal Levi Madinda ini berkorelasi. Kemudian poin ketiga, ini bukan sembarangan keputusan yang dilakukan oleh manajemen Persib, yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak. Perjudian juga ini, gambling. Gamblingnya kenapa Bang Tom? Nah, kita sudah melihat kontribusi yang dilakukan oleh Levi Madinda bersama Persib Bandung, baik itu sentuhan 1-2 yang sangat progresif dilakukan oleh Levi Madinda, kemudian komunikasinya dengan pemain Persib yang sudah berjalan prima, kemudian sudah memahami apa yang diinginkan oleh Coach Boyan Hodak. Lantas ketika keputusan untuk melepaskan Levi Madinda, artinya manajemen Persib Bandung, pelatih Persib Bandung, Coach Boyan Hodak sudah memikirkan hal tersebut. Jika sudah memikirkan hal tersebut, maka seyogyanya ketika terjadi pergantian pemain asing, Levi Madinda tidak lagi bersama Persib, kemudian nanti ada pemain lain asing yang mengisi posisi Levi Madinda, baik itu Tyron Delvino ataupun siapapun lah itu, sudah seyogyanya akan lebih bagus ketimbang Levi Madinda. Itu kita bicara di atas kertas. Nah, pemain yang akan mengganti posisi Levi Madinda kan perlu lagi nih masa beradaptasi seperti apa yang dilakukan oleh Levi Madinda. Levi Madinda awal bersama Persib kan banyak juga cibiran. Seiring berjalannya waktu, Levi Madinda menghasilkan permainan yang impresif, dan tak heran sampai saat kita memposting video ini, bahkan sampai diumumkan Persib Levi Madinda pergi ataupun resmi dilepas oleh Persib Bandung, teman-teman, banyak yang menyayangkan kenapa keputusan itu dilakukan. Kemudian poin keempat, untuk posisi sekarang teman-teman, aku tentu mempercayai semuanya keputusan kepada khususnya Coach Boyan Hodak. Aku berpikir Coach Boyan Hodak mempunyai standar tinggi. Nah, Levi Madinda aku bukan katakan jelek, aku bukan katakan nggak bagus, tetapi kita bicara standar yang lebih tinggi, yang secara tersirat, artinya terlepas ya, misalnya Persib Bandung masih memiliki ikatan kontrak bersama Tyron Delvino, kita bisa melihat Coach Boyan Hodak ini ingin lebih. Nah, kan bisa kita perhatikan progres yang dimiliki Coach Boyan Hodak bersama Persib. Awal-awal pun ya so-so lah ya permainan Persib Bandung. Namun seiring berjalannya waktu, kita lihat pelan-pelan ini meroket nih, progresif banget permainan dari Persib Bandung. Kemudian kelima, Madinda menyampaikan ini pengalaman yang fantastis ketika ia bisa merasakan bermain bersama Persib di Liga Indonesia. Nah, soal itu aku rasa ini bukan menjadi hal baru ketika kita bicara Persib Bandung dengan pemain asing yang dulu-dulu juga. Contoh, Michael Essien, dia katakan sangat kagum bermain dengan Persib Bandung, atmosfer yang bahkan gila, dikatakan gila dalam konotasi positif teman-teman, ketika ia melihat supporter yang datang banyak di kandang Persib Bandung. Ujung interview itu saya sempat tanya juga tentang masa dia di Indonesia, sebab dia pernah beraksi bersama Persib Bandung. Ketika itu dia sudah pun meninggalkan Persib Bandung. Dan Michael Essien memang bila saya sebut perkataan Indonesia saja, mukanya memang betul-betul berseri kerana dia kata dia banyak memori daripada beraksi di Indonesia, dan antara perkara yang dia cakap kepada saya adalah dia sudah berpengalaman main dalam El Clasico, antara rivalry yang paling hangat di seluruh dunia kan. London Derby juga dia pernah main bersama Chelsea ketika menentang Arsenal, menentang Spurs, macam-macam. Ketika bersama AC Milan juga dia cukup mengenali Milan Derby yang ada di situ. Tapi dia kata rivalry yang paling hangat yang pernah dia alami adalah rivalry di antara Persija dan juga Persib. Dia kata dia tak pernah alami apa-apa
rivalry yang sehangat rivalry tersebut kerana jumlah polis yang ada, jumlah intensiti sokongan dan juga Kemudian keenam, kita kembali membahas soal kontrak. Apakah keputusan dari Boyan Hodak dan manajemen Persib Bandung untuk melepas Levi Madinda ini karena sudah memiliki ikatan kontrak dengan klausul-klausul tertentu dengan Tyrone Delvino? Contoh, mungkin saja Persib dengan Tyrone Delvino sudah mempunyai catatan-catatan klausul kontrak jika Persib Bandung tidak memenuhi rules kontrak yang sudah ditandatangani. Kita nggak tahu apa-apa saja catatan di atas kertas yang dilakukan Tyrone dengan Persib Bandung, teman-teman. Namun kalau kita bicara case-case yang ada di sepak bola Eropa, atau kita bicara yang terdekat saja, posisi dari Marco Simic, kan itu quote and quote, ya Marco Simic tetap akhirnya dengan Persija Jakarta dengan segala konsekuensi akibat ketika Persija menandatangani kontrak bersama Marco Simic, ada ikatan, catatan-catatan disclaimer yang dilakukan antara Simic dengan Persija, sehingga Persija nggak bisa sembarangan quote and quote lah ya melakukan ya sesuatu yang tidak sesuai dengan rules kontrak. Kembali ketika ada dinamika, rujukannya tetap ke kontrak. Nah, kita melihat case dari Tyrone Delvino ini, apakah ada rules disclaimer seperti itu dengan Persib Bandung? Aku nggak bisa menjawab, tetapi kita bisa melihat situasi-situasi case-case yang ada sebelumnya terjadi di sepak bola Indonesia ataupun sepak bola Eropa. Di Eropa pun banyak case-case yang membuat pemain tersebut tetap bisa menjadi pemain inti ataupun menjadi pemain di sebuah klub, atau bisa saja pemain tersebut dilepas karena sudah memiliki ikatan ataupun note yang sudah dicatat sebelum penandatanganan kontrak. Kenapa aku mengaitkan dengan hal tersebut, teman-teman? Tentu dengan posisi Madinda yang sudah tune in, yang sudah bisa menyesuaikan diri dengan permainan Persib Bandung, kan sangat berbahaya melepas Levi Madinda. Apakah yang akan menggantikan posisi Levi Madinda ini Tyrone Delvino? Kita tunggu saja waktunya, teman-teman. Bukan nggak mungkin juga bisa ini jadi bom waktu jika pemain yang menggantikan posisi dari Levi Madinda, pemain yang tidak se-provide, yang tidak se-tune in Levi Madinda, dan membuat pemain tersebut malah downgrade, malah tak siap menerima kritikan, masukan, ataupun saran. Kalau kita bicara tentang kritikan, masukan, saran itu tidak masalah, tapi kalau kita bicara bulian, hujatan, aku rasa itu udah levelnya berbeda, teman-teman. Apakah pemain tersebut sanggup? Apakah pemain tersebut siap? Kalau case Madinda kita lihat dia siap, dia tegar ketika dikritik, ketika dikasih saran beberapa waktu yang lalu, sehingga dia bisa memutarbalikkan keadaan. Nah, itu kan belum dirasakan pemain yang akan menggantikan posisi Levi Madinda. Hal-hal faktor non teknis itu, teman-teman, perlu kita perhatikan loh. Karena aku banyak diskusi dengan beberapa pemain sepak bola, termasuk salah satu manajer tim klub Liga 1 Indonesia, teman-teman. Sedikit banyaknya hujatan, bulian kepada pemain sepak bola yang ada di klub yang aku wawancarai tersebut, teman-teman, itu mempengaruhi. Ada beberapa nggak mempengaruhi ketika mentalnya kuat dan ketika dia petarung. Namun itu kan akan lain ceritanya jika pemain tersebut tidak mempunyai mental petarung dan tidak mempunyai rasa siap menghadapi situasi itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ini soal momentum. Nah, penting momentum di dunia sepak bola. Persib Bandung bersama Boyan Hodak, mereka ini udah mempunyai momentum. Kalau kita bicara dari sisi grafiknya seperti ini. Menaik, menanjak terus, menanjak. Momentum itu terjaga dengan komposisi pemain-pemain yang sudah kita lihat di beberapa laga kebelakangan ini bersama Persib. Termasuk salah satunya ada Levi Madinda, Ciro Alves, kemudian David da Silva, Maklok, Deddy Kusnandar, dan lain sebagainya. Momentum itu biasanya akan bisa berubah jika terjadi pergantian-pergantian pemain yang tidak sesuai dengan sistem nantinya. Nah, kenapa aku mengatakan demikian? Banyak lagi kita pelajari dengan sepak bola yang ada di Eropa. Beberapa waktu yang lalu, Jerman di Euro masih dilatih terakhir kali ya oleh Joachim Löw. Mereka mempunyai momentum untuk bisa mengunci pertandingan tersebut. Namun, di menit 60-an, mereka melakukan pergantian pemain yang langsung merubah konstelasi taktikal yang dimiliki oleh Jerman. Dan membuat Jerman saat itu harus bermain imbang ya. Bermain imbang ataupun kalah, seingat aku, teman-teman. Dan itu disesali oleh Joachim Löw. Nah, kaitannya dengan Levi Madinda ini apa? Levi Madinda
dengan Persib Bandung sudah mempunyai yang namanya momentum. Momentum itu kan artinya tinggal dijaga secara konsisten dengan tetap diberikan improvisasi, inovasi oleh pelatih kepala, dalam hal ini Coach Boyan Hodak. Momentum itu apakah bisa diteruskan oleh pemain asing baru Persib selanjutnya? Itu yang patut kita tunggu. Tapi kalau misalnya pemain tersebut bisa cepat beradaptasi, aku rasa ya nggak akan mempengaruhi banyak sih momentum yang dimiliki oleh Persib. Karena secara kunci teman-teman, Boyan Hodak dilatih oleh Persib ini nggak begitu sulit kalau kita mencerna taktikal yang ditampilkan oleh Coach Boyan Hodak. Ini langsung disampaikan oleh pemain Persib. Yang esensinya, maka pemain siapapun lah itu yang akan bersama Persib Bandung, soyogyanya akan lebih mudah untuk bisa beradaptasi dengan ide-ide yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak. Karena ide yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak mudah untuk dicerna. Ketika mudah untuk dicerna, membuat pemain nyaman, dan akhirnya pemain tersebut pun akan bisa mengeluarkan potensinya di atas lapangan. Nah, Levi Madinda ini salah satu pemain oke lah ya, dengan rentang waktu yang sangat sedikit dia bisa langsung cepat beradaptasi. Nah, oke, mungkin sampai situ aja. Gimana menurut teman-teman soal Levi Madinda ini? Bye.